Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa di Rawamangun, Jakarta Timur yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi yang sejuk ini, biasanya Jakarta panas, sekarang agak adem. Kita jumpa untuk membahas satu tema yang sangat penting bagi kita, termasuk salah satu di antara rukun iman. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir, dengan judul mengembara ke alam akhirat. Alam akhirat dimulai dari ditiupnya sangkakala. Dan inilah tiupan pertama. Tiupan pertama ini menghancurkan seluruh alam jagat raya, mematikan seluruh makhluk hidup, baik itu para malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati, mereka tetap hidup. Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua yang ada di langit. Yang di langit ini para malaikat, bukan burung. Burung masih di bumi. Bukan juga Superman, Gatot-Kaca. Itu fiktif. Bukan makhluk-makhluk yang bisa terbang. Yang bisa terbang pun hancur binasa. Binasalah semua yang ada di langit, maksudnya para malaikat. Dan yang ada di bumi, kita semua. Manusia, jin, malaikat yang ditugaskan di bumi, binatang. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Maka itu mah tetap hidup. Siapa mereka? Nanti akan ada pembahasan. Dalam surah An-Naml ayat 87 Allah menyatakan, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Pada hari ketika ditiupnya sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Itulah awal mula berpindahnya seluruh makhluk hidup dari alam dunia, kemudian masuk ke alam akhirat, termasuk
manusia-manusia yang sudah mati masuk ke alam kubur. Di alam kubur mereka hidup lagi, menjalani kehidupan di alam kubur. Ruhnya itu masuk lagi ke dalam jasadnya. Mereka setelah masuk ke alam kubur mengalami apa yang dimaksud dengan fitnah kubur, pertanyaan di alam kubur. Yang bisa menjawab dengan benar merasakan nikmat kubur, yang tidak bisa terkena azab kubur. Tapi mereka hidup terus sampai hari kiamat. Dan ketika kiamat terjadi, mereka pun mengalami kegoncangan yang dahsyat di alam kuburnya. Semuanya kecuali orang-orang yang mati syahid, mereka tetap memperoleh keamanan dan kenyamanan ketika kiamat itu terjadi. Maka ditiupnya sangkakala menghancurkan hidup dan kehidupan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan binasa. Allah pun menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah. Makna wajah Allah, kata Imam Ibnu Hajar, illa dzal wajhi. Semua hancur binasa kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya ayat, hadis-hadis lebih banyak lagi yang menerangkan peristiwa terjadinya kiamat tersebut. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal masur faqal qarnun yunfakhu fih. Ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, apakah sur itu? Bahasa kitanya sangkakala. Jujurnya tapi jangan disebar-sebar, malu. Saya sendiri nggak tahu sangkakala itu maknanya apa dalam bahasa kita. Dan itu bahasa apa? Apa Indonesia atau Sunda, Jawa atau Sangsekerta? Sangkakala. Tapi ini sudah ma'ruf ya, masyhur. Adalah sangkakala. Apakah sangkakala itu? Maka dijawab oleh Nabi SAW, qarn. Qarn itu tanduk. Yunfakhu fih, yang ditiup. Oleh Nabi SAW tidak disebut siapa peniupnya. Tapi qarn yunfakhu fih, tanduk yang ditiup. Nah, dalam riwayat lain disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibu sur qad iltaqamahu wa aswa sam'ahu wa hana jabhatahu yantadiru mata yu'mar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku akan menikmati hidup padahal sang pemegang sur, pemegang sangkakala itu telah mengulum sangkakalanya di mulutnya sambil memasang pendengarannya, mengernyitkan dahinya, memandang ke arah arsy, menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup, langsung dia akan meniup. Jadi sejak malaikat tersebut diberikan sangkakala, itu sudah langsung dimasukkan ke mulutnya. Siap menunggu perintah. Si daun telinganya terpasang. Fokus, konsentrasi, memandang ke arah arsy. Karena di atas arsy lah Allah Azza wa Jalla istiwa di sana, menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup, maka akan langsung ditiup. Nah, lalu faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ta'muruna?
wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka beliau menyatakan, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan oleh kalian, cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Inilah salah satu hadis yang menyatakan bahwa sur itu ada, pemegangnya juga ada, yang mau meniupnya sudah menguluh memasukkannya ke dalam mulut tinggal ditiup. Dan itu menjadikan, kata Nabi SAW, bagaimana aku akan enjoy menikmati hidup, para malaikat peniup sangkakala sudah siap. Lalu tadi dikatakan ketika sangkakala ditiup, semua yang ada di alam jagat raya binasa. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Mereka yang tidak mati adalah mereka yang tidak berada di langit dan di bumi. Karena tadi ayat menyatakan ditiup sangkakala maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Adapun yang di atas langit, di luar langit dan bumi. Sebab nanti ada penjelasan. Secara rinci, di atas langit pertama ada air. Di atas air ada langit kedua. Jarak atau kedalaman air, jarak langit pertama dan kedua itu sejauh antara langit dan bumi. Di atas langit kedua ada air lagi. Di atas air ada langit ketiga. Ketebalan langit itu sejauh jarak langit dan bumi. Terus begitu sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air juga. Di atas air itu ada kursi Allah. Kursi Allah itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Di atas kursi itu ada air lagi. Di atas air ada arsy Allah dan di atas arsy tak ada makhluk. Arsy itu makhluk terbesar sekaligus tertinggi. Di atas arsy-lah Allah istiwa dengan cara istiwa yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah yang tidak sama dengan istiwanya makhluk, tidak menempel di arsy, tidak membutuhkan arsy. Apapun yang terjadi pada arsy tak ngaruh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau istiwanya Allah di atas arsy difahami Allah butuh arsy, salah pemahaman itu. Kalau istiwanya Allah di atas arsy menunjukkan arsy-nya itu lebih gede daripada Allah, keliru. Akal mana yang berpemahaman seperti itu? Kalau saya katakan awan itu berada di atas gunung, apakah maknanya awan itu butuh gunung? Enggak. Awan itu nempel di gunung, bertumpuk pada gunung? Enggak. Apakah berarti gunungnya itu lebih gede dari awan? Enggak, awan itu bisa menutupi seluruh kota tuh. Sekarang lihat, ada awan kan? Se-Jakarta ketutup ya enggak? Bahkan mungkin sampai ke Bandung. Saya tadi tidak perhatikan, tapi kemarin di Bandung saya jalan-jalan, itu nggak ada matahari masuk, walaupun tengah hari. Se-Bandung ketutup, bahkan mungkin sampai Jakarta. Awan jauh lebih gede daripada gunung. Jadi tidak selalu yang berada di atas itu butuh kepada yang di bawah. Yang di bawah itu selalu lebih besar daripada yang di atas. Enggak. Lalu kenapa kalau Allah istiwa di atas arsy difahami, oh berarti nempel di arsy, berarti butuh arsy, berarti arsy-nya lebih besar.
Akal mana yang pemahamannya kayak begitu, ya enggak? Keliru, dia memahami sifat Allah dengan akal, tapi akal yang pendek. Akhirnya keliru, akhirnya ditolaklah istiwanya Allah di atas arsy. Nah, jadi di atas langit ketujuh itu ada kursi, ada air, ada arsy, ada para malaikat di sana. Di atas langit ketujuh para malaikat di sana tidak binasa. Itu pertama. Yang kedua ada surga dan neraka di luar langit dan bumi. Apa surga sudah ada? Ada. Al-Quran menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sungguh ini ketika Mi'raj Nabi SAW sudah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Kalau Jibril turun sering berwujud manusia biasa yang kelihatan oleh Nabi, kelihatan kadang oleh para sahabat ya. Tapi bentuk aslinya gimana? Nggak ada yang tahu kecuali Nabi SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk asli. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha ada surga ma'wa. Itu sudah ada. Surga tidak hancur beserta isinya. Isinya apa? Siapa? Ada malaikat yang ditugaskan di surga. Ada hurul ain, bidadari-bidadari surga. Ada wildan-wildan, para pelayan di surga. Dan seterusnya. Itu mah ada di surga. Surganya nggak binasa. Merekanya juga tidak binasa. Makanya berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, annal murada bidzalik asy-syuhada wal hurul 'ain wa ridwan wa zabaniyatul azab. Yang dimaksud dengan makhluk-makhluk yang tidak binasa. Pertama para syuhada. Yang kedua hurul 'ain, bidadari-bidadari surga. Ketiga ridwan. Ridwan salah satu yang oleh sebagian ulama ahlus sunnah sebagai nama bagi malaikat siapa? Penjaga surga. Sebagian aja, tidak seluruhnya. Dan malaikat zabaniyah, penyiksa di neraka. Ya, termasuk Jibril, Mikail, Israfil, itu tidak binasa. Karena posisi mereka saat itu berada di luar langit dan bumi. Dan berkata Imam Ahmad tentang hal ini, annahu huwa i'tiqadus salafis salih. Inilah keyakinan para ulama as-salafus salih yang menyatakan bahwa yang tidak binasa itu surga beserta isinya, makhluk yang ada di dalamnya, neraka dan isinya yang berada di dalamnya, termasuk para malaikat pemikul arsy. Karena ketika kiamat terjadi, sangkakala ditiup, terjadi kegoncangan di alam jagat raya dan arsy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Ketika kiamat terjadi, arsy Allah saat itu dipikul oleh 8 malaikat. Itu pasti tidak mati dengan ditiupnya sangkakala tersebut. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini ikhtilaf. Apakah 8 malaikat ini 8 personal malaikat? Atau 8 golongan malaikat yang satu golongannya mungkin banyak? Ulama ikhtilaf. Itu semua tidak binasa. Jadi berapa jumlah malaikat pemikul arsy sekarang? Wallahu alam. Sekarang nggak ada keterangan yang sahih. Kalau nanti pada hari kiamat ya 8 malaikat itu nas ayat. Tapi itu dijelaskan pada waktu kiamat terjadi.
ditiupnya sangkakala. Adapun sekarang tak ada ayat yang menjelaskan, tak ada hadis sahih yang menerangkan berapa jumlah malaikat pemikul arsy. Kecuali ada satu hadis namanya Abdullah bin Salat, seorang penyair. Dia membuat syair bahwa arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang yang kekar, satu berupa singa jantan yang besar, satu berupa thur itu sapi jantan yang kuat. Pernah dengar Bukit Thur? Di sana ada gua, namanya Gua Thur. Yang umroh, yang haji pasti ada. Acara kunjungan, bukan kunjungan. Destinasi yang dikunjungi salah satunya Gua Thur. Makna Bukit Thur, bukit sapi jantan. Kenapa? Karena dari kejauhan, dulunya nggak tahu sekarang. Itu bentuknya seperti sapi jantan. Seperti di Bandung mah Gunung Tangkuban Parahu. Kenapa disebut Gunung Tangkuban Parahu? Bentuknya seperti parahu nangkub. Nangkub itu tengkurap. Jadi aja disebut Tangkuban Parahu. Bukit Thur disebut Thur karena seperti Thur. Itu seperti sapi jantan. Satu lagi berupa burung. Burung elang yang besar. Burung Garuda mungkin. Ini 4 malaikat yang memikul arsy sekarang. Satu berupa orang, satu berupa singa, satu berupa sapi jantan, satu berupa burung. Ada penyair namanya Abdullah bin Salat mengungkapkan itu. Mendengar itu Nabi SAW menyatakan qad sadaqa, telah benarlah dia. Dibenarkan oleh Nabi SAW, tapi hadis ini sanadnya dhaif. Makanya tidak dipegang oleh para ulama karena ini menyangkut urusan gaib, perkara gaib, dan perkara gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Harus sahih atau Al-Quranul Karim. Maka tidak ada dan tidak boleh dijadikan keyakinan bagi kita bahwa sekarang arsy dipikul oleh 4 malaikat yang disebutkan dalam hadis tadi karena dhaifnya hadis tersebut. Karena itulah maka yang dimaksud beberapa makhluk yang tidak binasa ketika terjadinya ditiupnya sangkakala adalah Jibril, Mikail, Israfil. 3 malaikat. Kedua, seluruh makhluk yang ada di surga. Termasuk bidadari surga, para wildan, para malaikat yang ditugaskan di sana. Ketiga, semua yang ada di neraka. Siapa? Para malaikat yang ditugaskan di neraka. Penjaga malaikat penjaga neraka banyak, tapi dikepalai oleh malaikat siapa? Malik. Kalau Malik disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berteriaklah para ahli neraka dalam neraka nanti. Hai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami aja. Daripada disiksa gini mending dimatiin aja gitu. Jadi disebut malaikat Malik dalam Al-Quran, ya wajib kita yakini malaikat penjaga surga pimpinannya namanya Malik. Dalam surah Al-Alaq disebutkan Zabaniyah, sanadu Zabaniyah. Itu sebutan bagi para malaikat yang mengazab di dalam neraka. Adapun malaikat penjaga surga tidak disebut namanya oleh Al-Quran, juga oleh hadis yang sahih. Cuma ada hadis dhaif riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa malaikat penjaga surga adalah Ridwan. Makanya sebagian ulama Ahlus Sunnah ada yang menisbatkan Ridwan sebagai malaikat penjaga surga
Walaupun hadis tentang hal itu adalah dhaif. Inilah awal mula berpindahnya seluruh makhluk ke alam akhirat dari alam dunia. Setelah tiupan sangkakala, maka tak ada lagi hidup dan kehidupan. Berapa lama? Entah, wallahu a'lam. Hanya Nabi SAW menyatakan jarak tiupan pertama dan tiupan kedua itu 40. 40 apa? 40 jam, 40 menit, 40 hari, 40 pekan, 40 tahun, 40 abad, wallahu alam tidak dijelaskan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, di dalam kitab sahihnya juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina nafkhataini arba'un." Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman? Qal abait. Qalu arba'una syahra? Qal abait. Qalu arba'una sana? Qal abait. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Qal wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbudz dzambi wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Nabi mengatakan itu di hadapan para sahabat. Salah satu sahabat yang mendengar Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan itu lagi ke murid-muridnya. Jarak dua tiupan, kan tiupan sangkakala itu 2 kali. Satu menghancurkan seluruh alam jagat raya ini. Yang kedua membangkitkan seluruh makhluk dari kematian mereka. Ada 2 tiupan. Lalu kata Abu Hurairah, jarak 2 tiupan ini 40. Itu beliau dengar langsung dari Nabi SAW. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai Abu Hurairah, maksudnya 40 hari? Kata Abu Hurairah, aku enggan menjawab. Karena Nabi pun SAW tidak menjelaskan 40 apa. Apakah 40 bulan? Aku enggan menjawab. 40 tahun? Enggan menjawab. Pokoknya 40 sudah. Setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Langit mana? Langit baru. Langit yang lama, yang sekarang hancur. Lalu turun menimpa bumi. Bumi mana? Bumi baru. Bumi sekarang sudah hancur. Bumi ini nanti disebut Al-Ardul Muqaddasah. Bumi yang suci. Kenapa? Karena la yu'malu fiha maksiyah. Tidak pernah dilakukan ada kemaksiatan di atas bumi baru ini. Datar semuanya. Tak ada bukit, tak ada lembah, tak ada yang cekung, tak ada yang cembung, tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada tenda, rata semuanya. Sejauh mata memandang. Di sana terkubur seluruh tulang ekor manusia yang pernah hidup. Jadi semua jasad manusia setelah mati dikubur hancur. Kecuali satu. Itu apa? Tulang ekor. Nah, di sana semuanya terkubur tulang ekor seluruh manusia. Allah turunkan air dari langit. Tersiramlah seluruh tulang ekor tadi. Dari sana tumbuh. Menjadi tubuh yang utuh seperti sedia kala.
Taubahnya seperti benih yang ditanam di dunia ini, di bawah tanah, tersiram air hujan. Dari satu benih yang kecil tumbuh batang, dahan, ranting, daun, bunga yang kemudian berbuah, pohon yang tingginya puluhan meter dengan diameter 2 meter atau lebih ada kan? Itu berasal dari apa? Dari biji yang kecil. Biji itu kita pernah belajar ilmu biologi waktu SMP ya. Pernah mengadakan percobaan, dibelah itu ternyata di dalamnya terkandung seluruh bahan pembentuk seluruh pohon. Ada bahan yang jadi batang, jadi dahan, ranting, daun gitu kan. Dan itu ilmiah, masuk akal, realistis. Cuma kalau di dunia butuh waktu tahunan bahkan puluhan tahun. Seperti juga orang. Seluruh bagian tubuhnya hancur. Seperti pohon. Kalau sudah berbuah, sudah tua, bagian pohon itu seluruhnya hancur. Tapi biji itu ditanam lagi, tumbuh lagi kan. Menjadi pohon yang lengkap, yang besar. Nah, manusia seluruh tubuhnya hancur kecuali satu tulang-tulang ekor. Kata Nabi SAW, "Walaysa minal insani syai'un illa yabla." Tak ada bagian tubuh manusia sedikit pun kecuali akan binasa, illa azman wahida, kecuali satu tulang, wa huwa addu dzambi, yaitu tulang ekor. Wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Dari satu tulang ekor itulah terbentuk seluruh bagian tubuhnya secara sempurna pada hari kiamat. Jadi ketika tulang-tulang ekor itu terkubur di dalam tanah baru nanti, tersiram oleh air hujan yang Allah turunkan dari langit yang baru. Maka dari setiap tulang ekor tadi tumbuhlah seluruh bagian tubuh manusia secara utuh. Makanya seringkali dalam Al-Quran Allah mengumpamakan, menggambarkan kebangkitan manusia pada hari kiamat seperti ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan yang tadinya berasal dari biji, disiram air hujan lalu tumbuh menjadi pohon yang lama-lama besar. Seringkali diumpamakan seperti sebab prosesnya sama. Nah, akhirnya seluruh tubuh manusia utuh kembali. Tapi belum hidup, bergelimpangan aja di atas tanah. Lalu setelah itu ditiup sangkakala yang kedua. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah ini, kalau ini materinya tentang mengembara ke alam akhirat, buku itu lengkap, rinci dan detail. At-Tadhkirah itu. Dari mulai kematian, alam kubur, kiamat, sampai apa yang terjadi kiamat, detail rinci. Kata Imam Al-Qurtubi, dalam sangkakala itu berupa tanduk. Bentuknya aja tanduk, tapi besar, super besar. Dan yang meniupnya otomatis besar juga, lebih besar. Di tanduk itu, di sangkakala itu, tersimpan seluruh ruh. Baik manusia, jin, binatang yang pernah hidup di alam dunia, ketika mati ruhnya dicabut masuk ke dalam sangkakala tadi. Ketika ditiup berhamburan ruh-ruh itu dan masuk ke tubuhnya masing-masing tanpa tertukar. Nanti ruh saya akan masuk ke tubuh saya, ya akan ke yang lain. Nggak akan umpamanya ruh bejah masuk ke raga saya, nah saya jadi buci truk. Ya nggak akan begitu. Sudah disetting secara sempurna oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk ke pasangannya masing-masing, maka saat itu bangkitlah seluruh makhluk. Berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu
lirabbil alamin. Pada hari itu manusia semuanya berdiri di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Nah, itulah proses mulai dibangkitkannya kembali manusia setelah mereka semua binasa pada hari kiamat nanti. Karena itulah maka wajib bagi kita semua meyakini pertama terjadinya hari kiamat berupa tiupan sangkakala 2 kali. 1 kali menghancurkan alam jagat raya, lalu setelah itu kehidupan musnah. Tidak adalah hidup dan kehidupan. Berapa lama? 40. Cuma 40 apa? Wallahu alam. Nabi SAW pun tidak merinci, mungkin 40 tahun, 40 abad, 40 bulan, 40 hari, atau mungkin 40 jam, wallahu alam. Cuma dipastikan masa mati itu lama. Sehingga sebagian ulama, Imam Al-Qurtubi termasuk yang merojihkan pendapat ini, minimal 40 tahun. Kalau lama, bisa lebih mungkin bisa, 40 abad mungkin. Kenapa? Berdasarkan ayat dalam surah Yasin. Ketika ditiup sangkakala kedua, bangkit seluruh makhluk, termasuk orang-orang kafir. Maka ketika itu orang kafir menyatakan, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur kita yang panjang? Dalam surah Yasin. Man ba'atsana mim marqadin hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Sebagian orang di kalangan kaum muslimin seperti kalangan Mu'tazilah dan yang sejenisnya, kaum Aqlaniyun, menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengingkari adanya kehidupan di alam kubur, azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Kata mereka nggak ada. Nih buktinya dalam surah Yasin, orang kafir ketika dibangkitkan menyatakan, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Itu orang kafir. Menunjukkan selama di alam kubur menunggu kiamat, mereka tidur, tidak terkena azab. Berdasarkan ayat ini. Benar tidak ayatnya? Ayat mah pasti benar, nggak ada ayat yang salah. Terus apa yang salah? Interpretasi mereka, penafsiran mereka tentang ayat ini berakibat bertolak belakang dengan ayat dan hadis tentang adanya alam kubur. Hadis tentang alam kubur itu mutawatir maknawi. Lebih dari 45 hadis sahih menjelaskan hal itu. Ayat tentang adanya nikmat kubur, azab kubur banyak. Di antaranya tentang azab kubur, wa yaumal qiyamah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Jadi setiap pagi petang api itu dihembuskan kepada alam kubur Fir'aun dan bala tentaranya. Tiap hari itu. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Ini ayat yang menyatakan adanya azab kubur. Dalam As-Sajdah Allah menyatakan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Kami timpakan kepada mereka azab yang enteng dulu sebelum azab yang lebih dahsyat. Azab yang enteng itu salah satu maknanya adalah azab kubur. Sebelum azab neraka nanti. Banyak ayat dan hadis yang semakna. Karena itu maka yang dimaksud dengan perkataan orang kafir dalam surah Yasin, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang, maknanya tidur antara dua tiupan. Ketika tiupan yang pertama, seluruh alam jagat raya hancur. Maka di sanalah tidak ada lagi kehidupan.
Para malaikat mati, manusia mati, jin mati, binatang mati dan belum dibangkitkan. Saat itulah yang dimaksud dengan tidur. Berapa lama? 40. 40 apa? Wallahu a'lam. Setelah masa 40 tertentu ditiup lagi sangkakala yang kedua. Baru bangun, dan saat itu para kafirin, orang-orang kafir menyatakan, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang. Maksud tidur panjang itu masa dari tiupan pertama sampai kedua, bukan di alam kubur. Di alam kubur mereka tidak tidur, mereka terkena azab. Ayat hadis banyak yang menyatakan hal tersebut. Jadi wajib bagi kita pertama meyakini tiupan sangkakala pertama yang menghancurkan alam jagat raya. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan hal itu. Dan itu bagian dari iman kita kepada hari akhir. Yang kedua, wajibnya kita meyakini adanya masa dua tiupan. Masa antara dua tiupan. Di sana orang kafir pun tidur. Yang ketiga, wajibnya mengimani ditiupnya sangkakala yang kedua, dan itu terjadi ketika orang-orang bangkit dari kubur-kubur mereka. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Dibantah oleh Allah. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Jathiyah 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Berkatalah orang-orang kafir, tidak ada kehidupan bagi kita kecuali kehidupan di alam dunia ini. Kami mati di dalamnya, kami pun hidup di dalamnya, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Itu orang-orang kafir. Kita itu binasanya oleh waktu dan tidak akan dibangkitkan kembali. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah menyatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Terus mereka menyatakan, in hiya illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mereka itu berkata, tidak ada kematian yang akan kami alami kecuali kematian pertama, dan kami tidak akan lagi dibangkitkan. Itu ungkapan orang-orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Maka oleh Allah Azza wa Jalla dibantah ini oleh banyak Al-Quranul Karim tentang adanya hari kebangkitan. Hari dibangunkannya seluruh makhluk yang pernah mati di alam dunia, kemudian kelak akan dibangkitkan lagi. Seperti Al-Quran surah Al-An'am 29 dan 31 Allah menyatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qal fadhuqul azaba bima kuntum takfurun qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah. Orang-orang kafir itu berkata, tidak ada kehidupan bagi kami kecuali kehidupan di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Lalu Allah menyatakan, seandainya engkau hai Muhammad melihat kelak ketika mereka disuruh berdiri di hadapan Allah pada hari akhirat, dibangkitkan kembali. Allah bertanya, bukankah hari kebangkitan ini benar? Kalian sekarang dihidupkan lagi? Mereka menjawab, benar ya Allah, demi Rabb kami. Kata Allah, sekarang rasakan azab karena kekafuran kamu. Karena kekufuran kamu. Dalam surah Al-Waqiah 47-50 kata Allah, wa kanu yaqulun
Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka berkata, apakah apabila kita sudah mati dan kita sudah jadi tanah dan tulang belulang, apa kita akan dibangkitkan lagi? Bagaimana dengan bapak-bapak kami yang terdahulu, kakek buyut kami gitu ya, itu sudah hancur semua. Apa akan dibangkitkan kembali? Katakan oleh Muhammad, sungguhnya makhluk yang awal sampai akhir akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan. Termasuk di dalam surah Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 7. Surah Al-Hajj surah ke-22. Apa arti surah Al-Hajj? Haji. Surah tentang haji. Anehnya, ini anehnya. Surah Al-Hajj yang berbicara tentang haji diawali oleh penjelasan tentang kiamat loh. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Hai manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Surah Al-Hajj berbicara tentang kiamat. Ada korelasinya? Ada, nanti dijelaskan. Sampai ayat 5 ayat 7 dalam surah Al-Hajj dikatakan, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqah. Hei manusia, kalau kalian ragu terhadap adanya hari kebangkitan, ingatlah kami menciptakan kalian awalnya tidak ada. Diciptakan dari tanah jadi nutfah. Nutfah, bahasa kitanya nutfah itu mungkin zigot. Setelah sel telur dengan sel sperma bersatu, nempel di dinding rahim, kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Berubah menjadi segumpal daging. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Wa nuqirru fil arham ma nasya' ila ajalin musamma. Kami tetapkan itu pertumbuhan janin dalam rahim selama yang kami kehendaki sampai pada masa yang telah kami tentukan. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian dalam bentuk bayi. Tsumma litablughu asyuddakum. Kemudian kami biarkan kalian tumbuh dewasa. Di antara kalian ada yang kami wafatkan ketika bayi, ketika balita. Ada lagi, wa minkum may yuraddu ila ardil umur likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Di antara kalian ada yang kami panjangkan umurnya dan kembali seperti semula, pikun, sehingga lupa terhadap apa yang pernah diketahuinya. Terus begitu. Wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma ihtazat wa rabat wa ambatat. Dan kau lihat bumi gersang, kering kerontang pada waktu musim kemarau. Nggak ada lagi kehidupan. Kalau bumi kering, belah-belah, rumput tidak ada, binatang pemakan rumput juga tidak ada ya. Bisa mati kalau ada, nggak ada makanan. Kalau pemakan rumput nggak ada, predator nggak akan ada ya. Bisa kelaparan juga, makan apa mereka? Begitu turun hujan, bumi yang gersang menjadi gembur, mulai muncul kehidupan. Mulai muncul sirung, kata orang Sunda. Tunas, rumput-rumput kecil, cendawan, jamur gitu kan.
Sorenya hujan, besoknya paginya sudah bermunculan. Muncul lagi kehidupan, datang jangkrik, datang cacing, datang belalang-belalang. Dan itu mengundang datangnya predator, ya enggak? Muncul lagi kehidupan. Nah, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa annahu yuhyil mauta. Yang demikian itu karena Allah itu adalah ilah yang hak dan begitulah Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Persis seperti tanah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanisme atau proses tumbuhnya badan-badan manusia di alam akhirat. Persis seperti pohon di alam dunia ini. Lalu Allah menyatakan wa anna as-sa'ah atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan kiamat pasti terjadi, tak diragukan lagi, dan Allah akan membangkitkan kembali semua orang yang ada di alam kubur. Itu dijelaskan di awal-awal surah Al-Hajj tentang haji sebelum Allah menjelaskan proses manasik hajinya. Kenapa demikian? Itu dianalisis oleh para ulama. Kaitan antara manasik haji dengan kiamat. Kenapa orang yang mau umroh, mau haji, ketika dia sampai di miqat itu tempat awal memulai ibadah haji, di sanalah kita niat di miqat. Miqatnya macam-macam, tergantung dari mana kita datang. Kita harus memakai pakaian hanya 2 helai. Ya boleh pakai pakaian begini. Nggak dijahit. Kenapa? Serupa dengan orang yang baru mati dipakaikan kain kafan. Orang yang mau haji, mau umroh itu gambaran orang yang baru mati, mau menghadap Allah, mengikuti, mengalami, menjalani proses hisab di akhirat. Itu yang harus dihadirkan dalam benak orang-orang yang berhaji atau berumrah ketika ihram di miqat. Pakaian yang dia kenakan itu ibarat apa? Kafan, saya baru aja mati. Mau menghadap Allah melalui proses hisab. Apa makna? Itulah amalan hati bagi jamaah haji atau umrah ketika di miqat, ketika ihram. Dan apa yang harus dilakukan? Persis seperti orang yang baru mati mau menghadap akhirat pada hari kiamat, dia sudah nggak boleh lagi berpikir duniawi. Jangan sampai ketika ihram itu ingat ke keluarga, ingat ke hartanya, ke perusahaannya, ke uangnya, ke pekerjaannya, ke sahabat-sahabat. Sudah fokus. Kepada apa? Kepada apa yang dia akan jalani ketika manasik, umroh ataupun haji. Jangan lagi berpikir ke belakang. Itu yang menyebabkan Nabi SAW dan para sahabat ketika di miqat bercucuran air mata. Karena mereka tidak hanya melakukan ibadah umroh dan haji secara fisik, hatinya, pikirannya ikut. Tidak lagi ingat kepada urusan duniawi. Beda dengan kita zaman kiwari ketika ada miqat, ceklek. Langsung diupload di medsos. Halo guys, lagi di miqat nih. Gitu kan? Ada yang begitu? Ada. Ketika tawafnya, siaran langsung dari Mekah. Guys, itu Mekah, itu Ka'bah. Kan gitu ya? Hilang semua pahalanya. Sampai gawe, teka pakai, barjang diteke, bikin bete. Sudah capek berbuat, gak dapat pahala, malah diazab. Hilang semuanya. Pengorbanannya semuanya sia-sia. Karena apa? Dia masih membawa-bawa tendensi duniawi kepada ibadah haji yang dilakukan. Jadi ketika kita mulai haji atau umroh, itu momen ketika kita memutuskan perasaan, pikiran, hati kepada dunia. Putuskan, fokus kepada akhirat.
Itulah keterkaitan surah Al-Hajj dengan hari kiamat. Dalam surah Al-Mu'minun 115 Allah menyatakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng, main-main, pengangguran? Daripada nganggur, iseng-iseng menciptakan makhluk. Apakah begitu? Enggak. Apa kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian ini secara main-main, senda gurau ataupun iseng, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini disebut perkataan atau lafaz afahasibtum, disebutnya istifham. Istifham itu kata tanya, tapi istifhamul ingkari, kata tanya untuk mengingkari bahwa tidak benar kami menciptakan kalian secara iseng, enggak. Tapi untuk satu tujuan yang agung, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan kalian akan dibangkitkan untuk dikembalikan untuk dihisab. Dalam surah Fatir ayat 9 Allah menyatakan, Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit faahyayna bihil arda ba'da mautiha wa kadzalikan nusyur. Allah lah yang telah mengutus angin. Jadi angin bertiup atau tidaknya Allah yang ngatur. Allah yang menentukan. Yang memprosesnya malaikat atas perintah Allah. Ada yang tahu satu surah disebut surah angin, tiupan angin. Surah apa namanya? Surah ke-51. Surah apa? Adz-Dzariyat. Wadz-Dzariyati dzarwa. Falhamilati wiqra. Faljariyati yusra. Falmuqassimati amra. Itu Allah bersumpah dengan para malaikat. Wadz-Dzariyati dzarwa, demi para malaikat yang meniupkan angin dengan sehebat-hebatnya. Falhamilati wiqra, demi para malaikat yang menggiring awan yang memuat air-air di awan tersebut untuk menjadi hujan nantinya. Dan seterusnya, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang mengutus angin. Lalu angin itu menggiring awan. Dan di tanah tertentu yang gersang kami turunkan air hujan yang terkandung di awan itu. Fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha. Maka tanah yang tadinya mati, gersang, kering, kerontang menjadi hidup lagi. Menjadi subur, gembur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengundang datangnya binatang, terjadi lagi kehidupan di sana. Kadzalikan nusyur, demikianlah hari kebangkitan. Persis seperti itu prosesnya. Tadi sudah kita terangkan. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan banyak sebagai bantahan terhadap keyakinan orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa mereka itu akan dibangkitkan. Dan proses kebangkitan persis sama dengan proses disubur-gemburkannya tanah yang kering kerontang, yang sudah mati, yang sudah gersang, lalu diturunkan air hujan. Makanya
kadang-kadang Allah menyatakan kadzalikal khuruj, begitu seperti itulah kalian nanti akan dikeluarkan pada hari kiamat. Dalam ayat lain kadzalikan nusyur, demikianlah kalian dibangkitkan. Wa kadzalika tukhrajun, seperti itulah kalian akan dikeluarkan. Kadzalika yuhillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun, seperti itulah caranya Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Dan banyak lagi ayat tentang adanya hari kebangkitan. Wajib kita yakini. Hadis jauh lebih banyak. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman. Hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Kata Allah, kadzabani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik, wa syatamani walam yakun lahu dhalik, fa amma takdzibuhu iyaya faqalu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Wa amma syatmuhu iyaya faqalu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad. Rawahul Bukhari. Kata Allah, anak-anak Adam telah mendustakan aku, padahal tidak layak bagi mereka untuk berbuat demikian, dan mereka telah mencela aku. Tak pantas mereka berbuat demikian. Adapun pendustaan mereka kepadaku adalah mereka berkata, aku tak akan dibangkitkan kembali setelah aku mati. Kenapa? Karena mereka pakai otak, pakai akal. Sudah mati, tulang belulang hancur, apalagi daging darahnya entah kemana gitu. Mustahil bisa utuh seperti sedia kala. Pakai otak. Terus mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan dirinya. Dirinya nggak bisa mengembalikan yang hidup. Dikiranya Allah seperti itu. Apa kata Allah? Walaysa awalul khalqi bi'ahwana alayya min i'adatiha. Padahal menciptakan pertama kali tidak lebih gampang dibanding mengembalikan. Mana yang lebih susah? Menciptakan, berinovasi tanpa contoh sebelumnya, mengadakan satu makhluk, atau mengembalikan makhluk yang pernah ada hancur lalu dibuat lagi. Mana yang lebih susah? Menciptakan pertama kali lebih susah. Mengembalikan mah gampang. Kalau menciptakan saja mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan. Itu baru orang yang kecil. Mana yang lebih susah penciptaannya? Menciptakan manusia yang kecil atau langit dan bumi? Allah menyatakan, "Antum asyaddu khalqan amis sama banaha." Kaliankah yang lebih susah penciptaannya, ataukah langit yang kami bina, yang kami tata? Mana yang lebih susah? Menciptakan langit lebih susah daripada menciptakan manusia. Menciptakan langit saja mudah bagi Allah tanpa merasakan kelelahan. Wa ma massana min lughub. Kami tidak merasakan kelelahan sedikit pun menciptakan alam jagat raya, mudah bagi kami. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi kami, apalagi menciptakan orang, apalagi mengembalikan orang yang pernah ada lalu mati hancur dikembalikan seperti sedia kala, mudah. Pernah enggak Allah di alam dunia ini ada yang sudah mati hancur jadi tanah dikembalikan lagi secara utuh? Ada banyak kejadian. Ini diantara dalam surah Al-Baqarah tuh. Kisah pertama yang dikenal dengan kisah Nabi Uzair yang kemudian dianggap sebagai anak Allah oleh siapa? Yahudi. Yaitu ada orang
bawa keledai, bawa perbekalan. Melalui tanah yang gersang, mati, nggak ada kehidupan. Lalu dia berkata, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan kembali yang tanah yang sudah mati? Fa'amatahu mi'ata amin. Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian dibangkitkan lagi. 100 tahun tuh. Lalu ditanya, kam labitha, berapa lama kamu tidur? Dia menjawab, labithtu yauman aw ba'dha yaum. Saya tidur paling sehari atau setengah hari. Apa kata Allah? Bal labitha mi'ata am. Kamu sudah mati 100 tahun. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yastasanna. Lihat, makanan minumanmu tidak berubah sama sekali. Wanzur ilal himar. Sekarang lihat keledaimu. Keledainya sudah tidak ada. Yang ada tulang belulang berserakan. Itu pun sudah tidak utuh. Dagingnya, kulitnya, darah sudah nggak ada. Perhatikan bagaimana kami menghidupkan lagi si keledai itu. Tiba-tiba dari tanah itu, susah diungkapkannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda, surungkuy nyurungkuy dari tanah itu. Gundukan-gundukan tanah membentuk tulang belulang, membentuk rangka, lalu sebagian tanah membentuk lagi bagian-bagian dalam tubuh keledai, lalu menyatu lagi, lalu utuh dibalut dengan kulit utuh, celegedeg saja si itu keledai berdiri lagi. Hidup lagi seperti sedia kala, disaksikan lagi oleh orang itu. Ini pernah terjadi. Bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati di hadapan orang yang mempertanyakan hal itu. Siapa orang itu? Nabi Uzair yang dikabarkan hilang 100 tahun. Tapi ternyata muncul lagi dalam kondisi yang sama seperti dia hilang, masih muda. Makanya mereka meyakini ini memang bukan manusia biasa, pasti anak Allah. Kemudian diklaim sebagai putra Allah, Uzair. Nah, ayat berikutnya, Nabi Ibrahim, Rabbi kaifa tuhil mauta ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati? Kata Allah, afalam tu'min, kamu belum iman? Dijawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya iman, tapi untuk lebih memantapkan hati saya. Kata Allah, ambil, tangkap olehmu 4 ekor burung, jinakan. Setelah jinak dimanapun mereka berada, kalau dipanggil pasti datang. Setelah itu dicincang. Kata orang Sunda, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Bahasa kerennya dimutilasi. Campur adukan tuh. 4 daging burung itu, bulu-bulunya, tulangnya, darahnya, terus sebar di setiap puncak gunung. Panggil lagi. Begitu dipanggil lagi, datang lagi 44 ekor burung tadi yang sudah dicincang tadi dan sudah dicampur aduk satu sama lain, datang dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Nggak ada yang tertukar, oh bulu ini harus di bulu ini, enggak. Dan itu semuanya membuktikan betapa mudah bagi Allah mengembalikan ciptaan yang pernah ada, lalu hancur binasa berkeping-keping, lalu dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi kata Allah, Bani Adam telah mendustakan aku. Bagaimana cara mendustakannya? Dia berkata, aku tidak akan dikembalikan setelah aku mati. Dia mendustakan aku. Kenapa? Karena Allah berkali-kali dalam ayat Quran menerangkan kalian akan dikembalikan. Nggak percaya. Itu pertama. Kedua, adapun celaan Bani Adam kepadaku, yaitu ucapan mereka bahwa aku punya anak. Karena akulah yang esa, al-ahad, as-samad, lam alid wa lam ulad. Aku tidak melahirkan, aku tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan aku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari yang menunjukkan salah satu faidah dari hadis ini adalah
pasti akan dibangkitkan manusia pada waktunya kelak untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi wajib bagi kita yakin bahwa semua kita akan dibangkitkan dan itu sesuatu yang amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang akan kita alami di akhirat nanti adalah kita akan terangkan bulan depan. Sekarang waktunya sudah habis, sudah lebih dari yang semestinya. Harusnya 1 jam cukup. Ini sudah 1/4 jam. Tinggal tersisa waktu 1/4 jam lagi untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, mungkin melenceng dari tema hukum pegawai yang memotong rumput-rumputan atau tanaman di kota Mekah dan Madinah gimana Ustaz? Itu kan yang saya dengarkan dari Ustaz juga yang lain bahwa memetik pohon aja itu haram. Itu kalau tukang kebun gimana Ustaz? Apa Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Iya betul. Salah satu konsekuensi dari penamaan tanah haram di Mekah dan di Madinah adalah tidak boleh dipotong pohon-pohonan, tidak boleh diburu binatang-binatangnya. Nanti di Mekah di Madinah banyak burung merpati loh. Jinak merpati lah gitu. Kayak jinak, tapi kalau ditangkap susah, nggak bisa. Disamperin aja kabur dia. Tapi yang coba-coba ditangkap kalau dapat ya. Bisa dihukum. Binatangnya nggak boleh ditangkap, diambil. Nah, sekarang di sana ada nggak pegawai yang tugasnya merapikan rumput-rumputan? Bahkan ada tumbuh-tumbuhan liar di tempat tertentu lalu mau dibangun. Mungkin hotel, mungkin rumah, lalu dicabuti. Ada banyak ya. Jadi yang dimaksud oleh penanya adalah memotong rumput-rumputan yang memang sengaja ditanam untuk penghijauan di dalam kota Mekah dan kota Madinah. Tanahnya juga diimpor. Satu tanaman, satu keran air untuk menyiraminya. Dan kalau tumbuhnya tidak terkendali lalu merusak pemandangan, ya dipotong. Itu nggak masalah. Yang dimaksud adalah mencabut dalam rangka merusak. Adapun mencabut dalam rangka menata sehingga lebih teratur, lebih baik, ditanami lagi dan seterusnya, maka itu boleh. Jadi tidak boleh dicabut itu dalam rangka merusak lingkungan agar gersang. Padahal itu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh walaupun satu memberi pengaruh yang besar terhadap lingkungan, ya. Bisa menyerap air, bisa meneduhkan udara yang tidak terlalu panas, bisa menghasilkan oksigen bagi manusia dan binatang dan seterusnya. Dalam rangka merusak tidak boleh. Dalam rangka menata ya boleh, ya. Lebih teratur lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa binatang juga dihisab, Ustadz? Kan binatang tidak punya akal. Terus yang kedua, sedikit melenceng dari tema, mengenai fitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang para ahli bidah bilang bahwa dialah tanduk dari Najd, tanduk setan dari Najd, itu gimana Ustadz? Kan hadisnya sahih itu bahwa akan ada keluar. Jadi mereka bilang bahwa itu ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan.
Pertama, kenapa binatang dihisab? Tidak ada pernyataan saya tadi bahwa binatang dihisab. Saya hanya menyatakan binatang pun dibangkitkan. Dan itu nas ayat. Salah satunya adalah surat Takwir. Allah menyatakan wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang nanti akan dikumpulkan. Untuk apa binatang dikumpulkan? Untuk dilakukan qisas, baik antara binatang dengan manusia atau sesama binatang. Suatu saat Nabi SAW dan para sahabat melihat ada kambing yang beradu, jeger-jeger. Kata Nabi SAW, tahu nggak kalian kenapa mereka bertengkar? Kata mereka, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menyatakan kelak Allah Azza wa Jalla akan menyelesaikan perselisihan di antara mereka pada hari kiamat. Nanti salah satu di antara poin yang kita bahas dalam tema mengembara ke alam akhirat adalah ketika manusia sudah melewati sirat, selamat sebelum ke surga, di sana diterapkan qisas. Makanya siapa orang yang berburu binatang tidak untuk dimakan, binatang itu kelak akan menuntut pemburunya. Sekedar iseng umpamanya kita nembak burung, jeger kena, oh hebat ya, dibiarkan tidak dimakan, dituntut nanti. Jadi binatang ada punya menjadi korban kezaliman manusia dan itu ada tuntutan. Binatang sama binatang terjadi perselisihan, kezaliman antara satu binatang dengan binatang lain, itu akan diselesaikan dalam bentuk qisas di akhirat. Setelah beres terjadinya qisas, maka binatang itu dikembalikan menjadi tanah. Tidak terus diproses ke surga atau ke neraka. Terlihat oleh orang kafir. Orang kafir berangan-angan seandainya mereka pun dikembalikan menjadi tanah seperti binatang itu. Allah menyatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba dalam surah An-Naba. Maka saat itu orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, celaka aku seandainya aku pun kembali menjadi tanah seperti binatang-binatang tersebut. Karena orang kafir meyakini dosa kedurhakaannya menyebabkan mereka diproses terus, diazab dengan azab yang dahsyat. Kalau binatang setelah selesai proses qisas dikembalikan menjadi tanah, tidak terus dihisab yang kemudian ke surga atau ke neraka, tidak. Jadi binatang dibangkitkan, iya, karena itu nas Al-Quran dan Sunnah. Tidak dihisab yang kemudian berakhir di surga atau neraka, tapi setelah selesai mereka diselesaikan seluruh permasalahan, dan itu salah satu hikmahnya tegaknya keadilan Allah di kalangan makhluk. Jadi ada beberapa binatang yang dizolimi, umpamanya kambing yang kecil masih anak di Tenggar tenon bahasa Indonesia, di Tenggaran ku kambing dewasa yang bertanduk, ada kan? Di Tenggara tadi apa? Seluduk. Zalim? Iya zalim. Nanti akan ada penyelesaian. Demi tegaknya keadilan Allah Azza wa Jalla sekalipun di kalangan para binatang. Wallahu a'lam. Apakah setiap muslim yang mengucapkan syahadat nanti di akhirat pasti masuk surga walaupun diazab dulu di neraka? Iya, itu amat sangat tergantung. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka menjadi muslim. Setelah menjadi muslim, apakah mereka komitmen enggak dengan 2 kalimat syahadat? Diamalkan enggak? Diaplikasikan enggak? Dipenuhi enggak syarat-syaratnya?
Ikhwan akhwat di sini pasti pernah belajar 7 syarat la ilaha illallah ya. Itu diaplikasikan nggak? Dipenuhi nggak? Kalau itu dipenuhi, ya dia akan ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi kalau tidak dipenuhi, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebagian dari syarat itu tidak dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah al-inqiyad. Inqiyad itu adalah tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah, menjauhi semua larangan. Kalau dia melanggar ini, ada perintah Allah diabaikan, ada larangan Allah dilanggar, dia tidak murtad dengan itu. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ada nggak orang muslim, tapi mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah? Ada? Banyak. Banyak. Dosa besar dosanya. Jadi dosa ini 2. Pertama karena mengabaikan perintah, kedua karena melanggar larangan. Dua-duanya dosa. Kalau mati dalam keadaan demikian, dihisab, ditimbang, pasti ada baiknya kan? Ibadahnya, amal solehnya ada, dosanya juga ada. Seperti kita. Kadang kita melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Kita sholat berjamaah tiap waktu di masjid, kita memelihara sholat sunnah rawatib, kita tahajud, kita saum Senin Kamis, kita ngaji. Ini amal-amalan yang dijanjikan surga. Tapi kadang-kadang kita melakukan amalan yang terancam neraka. Kita ghibah, kita dusta, kita menghina, kita memfitnah, kita menyakiti orang. Itu diancam neraka. Apalagi lebih dari itu, ada yang judi, ada yang mabok, ada yang terjerat riba. Termasuk ikhwan yang sudah lama ngaji, iya, prihatin kita ya. Ada ikhwan yang belasan tahun ngaji masih terlibat pinjol. Kenapa saya tahu? Dapat curhatan. Saya khilaf, Ustaz, terlibat pinjol. Gimana solusinya? Bayar, saya bilang. Mungkin kepengennya biar saya bayarin. Enak aja. Saya tobat. Nanti setelah dilunasi, pinjam lagi. Sebab saya pernah jadi korban. Ada emak-emak bukan di Jakarta, di satu tempat. Mungkin orangnya mendengar, semoga mendengar. Ada pertanyaan habis kajian emak-emak. Ustadz, saya sebelum tahu mengkredit mobil. Ada bunga ya, pasti ada bunga. Sekarang saya tahu dan tobat. Ini ada cicilan beberapa, nggak besar lagi, paling 50 ke bawah juta. Ininya apa namanya, sisanya. Gimana solusinya Ustaz? Saya bilang lunasi segera. Over kredit nggak sama atuh. Lunasi segera, jual aset yang ada atau gimana, pinjam ke orang tanpa bunga. Itu aja. Tiba-tiba Ustaz, ibu yang tadi suruh hubungi saya bantu. Dihubungkan tak? Dibantu dilunasin. Waktu kredit mobil ke banknya lancar yang ada bunganya. Setelah 3 bulan, si ibu yang nolong tadi menghubungi saya. Ustaz, ibu yang saya tolong kabur. Rumah HP-nya nggak bisa dihubungi, rumahnya ternyata ngontrak. Saya jadi ketempuhan buntut mau. Terkena getahnya. Kapok sejak saat itu tuh. Ditolong agar lepas dari jerat riba, malah kabur, dia nggak tanggung jawab ya. Nah, jadi seseorang sering melakukan amalan dengan janji surga. Tapi suka juga melakukan amalan maksiat dengan ancaman neraka. Apakah orang itu ke surga atau ke neraka? Ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Kalau lebih berat ke pertimbangan amal baik, dia selamat, tidak akan ke neraka.
dia fahuwa fi isyati radiyah, akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Terus dosanya gimana? Terhapus oleh sebagian pahalanya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Pahala kebaikan bisa menghapus sebagian dosa. Kalau umpamanya diukur dengan angka kebaikan 1000, kesalahan 200. Diambil 200 dari kebaikan, dipakai membayar dosa yang 200, lunas. Saldo pahala 800. Ini yang menyebabkan dia ke surga. Level surganya tergantung saldo pahala yang tersisa. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat likathratis thawab. Ketinggian derajat di surga tergantung banyaknya pahala yang tersisa. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Nah, jadi itulah kalau orang mengucapkan la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat, apakah pasti ke surga langsung atau ke neraka dulu? Tergantung. Lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa. Tapi yang pasti segede apapun dosanya, orang yang bersyahadat dan tidak pernah murtad tidak akan kekal di neraka selama-lamanya. Dipastikan dia ke surga walaupun dosanya jauh melebihi kebaikannya, tapi dia mampir dulu ke dalam neraka. Terakhir ya, udah habis waktunya. Bagaimana nasib seorang suami? Nah, ini curhatan akhwat, nggak salah. Yang selalu menyalahkan istri. Malah sekali 2 kali, tapi disebut selalu. Atas ketidakmampuan dirinya memimpin rumah tangga di akhirat nanti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maknanya? Allimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Itu tanggung jawab dan akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Kalau istri ditanya, ya ditanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Para wanita adalah pemimpin atau penanggung jawab di rumah suaminya. Dia akan ditanya sebagai istri sekaligus ibu. Khidmat dia kepada suaminya, tanggung jawab dia kepada anaknya dan kepada rumah tangganya. Ditanya, iya ditanya. Semua. Anak ditanya. Bagaimana sikap dia ke orang tua, sikap dia ke kakak, sikap dia ke adik, semuanya. Jadi yang dimaksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka, ajarkan Quran dan Sunnah. Sehingga mereka menjadi orang yang taat, kemudian menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu sumber kebahagiaan. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Maksudnya jadikan istri dan anak sebagai sumber kebahagiaan. Apa maknanya? Berkata Imam Al-Qurtubi, laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahu wa auladahu muti'ina lillah. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istri dan anaknya taat kepada Allah. Ahli ibadah. Adam itu sumber kebahagiaan. Maknanya ya Allah jadikan istri dan anak-anakku menjadi orang-orang yang taat kepadamu, yang soleh dan soleh. Itu ikhtiar batin dalam bentuk doa. Ikhtiar lahirnya itu yang lebih wajib. Didik mereka. Ya, kalau itu tidak dilakukan, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Dia terkena azab karena melalaikan amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Terakhir, apakah peran suami menurut syariat Islam dalam rumah tangga? Ini harus menjadi judul sebuah kajian.
tanggung jawab suami kepada istri. Tapi setelah itu harus balance. Kewajiban istri kepada suami itu harus dibahas juga. Jangan searah aja ya. Jadi ini butuh 1,5 jam untuk membahasnya. Sudah sampai di sini saya khawatir ketinggalan pesawat. Jadi mau tidak mau harus diakhiri sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.